Pemirsa, kasus dugaan persekusi terhadap anak berusia 6 tahun di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat masih menjadi pusat perhatian. Dua anak yang diduga terlibat kini sudah diamankan polisi dan diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Di sisi lain muncul temuan adanya kebocoran listrik di lokasi kejadian. Kasus dugaan kekerasan terhadap MWP atau anak berusia 6 tahun di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan dua anak berhadapan dengan hukum atau ABH, masing-masing berinisial ARL usia 17 tahun dan RM usia 13 tahun. Polisi menyebut peristiwa terjadi pada Minggu sore, 7 Juni 2026 di area RPTRA Taman Keramat Pulau. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diduga sempat mengganggu kedua ABH yang sedang bermain game. Karena kesal, korban kemudian dikejar dan dibawa ke area tiang lampu taman. Penyidik menduga korban diangkat dan mengalami kontak dengan bagian tiang yang ternyata memiliki kebocoran aliran listrik hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Korban sempat menjalani perawatan intensif di RSCM dan dikabarkan sempat mengalami kondisi kritis. Namun saat ini korban sudah diperbolehkan pulang. Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan. Satu ABH yang berusia hampir 18 tahun akan dilakukan penahanan sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Sedangkan satu lagi dikembalikan ke orang tua dengan kewajiban wajib lapor. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta mendatangi kediaman keluarga korban. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, memastikan pihaknya akan mengawal kasus perundungan yang dialami korban MWP. Menurutnya, proses hukum kasus ini harus jelas, mengingat aksi perundungan yang dilakukan kedua terduga pelaku bukanlah kenakalan biasa. Selain mengawal proses hukum, Komnas PA DKI juga akan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk memulihkan psikis dan fisik korban. Kita datang hari ini untuk memberikan atensi dan juga ibu sudah melakukan pelaporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya Jakarta Pusat, lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan. Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya atas nama Ringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak minta damai atau gimana. Tapi tetap dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Berarti ya kita keadilan aja. Di sisi lain, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat mengakui ditemukan kebocoran listrik di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kabel terbuka dengan aliran listrik yang kemudian telah diperbaiki. Kasus ini kini menjadi sorotan, bukan hanya terkait dugaan kekerasan terhadap anak, namun juga soal keamanan fasilitas publik bagi anak. Tim Liputan Metro TV. Lalu sejauh mana proses hukum terhadap para anak berhadapan dengan hukum dan bagaimana perlindungan bagi korban perundungan serta evaluasi keamanan ruang publik? Kita akan membahasnya bersama dengan Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta. Bu Rita, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Ibu, bagaimana perkembangan penanganan kasus ini dan bagaimana kondisi korban? Ya, untuk perkembangan kasus ini memang kasus ini kami dari Satres PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat menangani kasus tersebut, dan kasus tersebut sudah sampai ke tahap proses penyidikan. Dan kami juga telah mengecek ke keluarga korban dan melihat korban sudah dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, dari informasi yang kami dan dapatkan, sekarang Ibu, saat ini, silakan, Ibu. gimana? Ya, saat ini sudah ada berapa orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, Ibu? Ya, untuk saat ini sudah ada 4 saksi yang sudah kami periksa, termasuk keluarga korban, dan sudah 4 barang bukti yang sudah kami amankan.
Oke, artinya 4 saksi dan juga 4 barang bukti. Kami mendapatkan informasi, Bu, kalau saat ini kedua pelaku, salah satu yang berusia 17 tahun sudah ditahan, lalu untuk pelaku di bawah umur saat ini dikembalikan ke rumah. Bagaimana pendekatan hukum ini akan diberlakukan kepada dua pelaku mengingat usianya ini berbeda, tentu juga ada batas masa usia ya, Bu, untuk penanganan hukum di Indonesia? Iya, betul. Terkait untuk anak-anak tersebut, kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan kami juga akan melihat dari kepentingan anak yang terbaik bagi anak. Dan memang kami akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, dari 4 barang bukti yang tadi Ibu nyatakan sudah diamankan, salah satunya adalah CCTV. Apa yang bisa Ibu konfirmasi dari pemeriksaan CCTV tersebut? Ya, memang dari analisa kami terkait CCTV memang melihat kejadian kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh 2 ABH tersebut. Dan memang di taman tersebut memang ada tiang listrik yang memang mengakibatkan ada aliran listrik sehingga korban kesetrum di taman tersebut. Baik, kalau misalnya kita melihat, Bu, dari keterangan keluarga terduga pelaku, katanya anak-anak mereka ini melakukan perundungan terhadap korban karena mengganggu ketika pelaku ini sedang bermain game. Apakah hal tersebut benar? Apa pernyataan dari para pelaku, terduga pelaku ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik? Sebenarnya memang bukan mengganggu pelaku tersebut main game, hanya memang mereka sedang bermain di taman, di sebuah taman, dan memang 2 orang ABH ini ada di taman tersebut dan pelaku menyamperi 2 ABH ini, dan memang mungkin sudah ada awalnya sudah ada mungkin kekesalan terhadap korban sehingga pada saat korban ini datang menghampiri mereka, langsung mereka melakukan kekerasan tersebut. Oke, Ibu, terakhir kalau begitu apa evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat secara khusus untuk bidang PPA PPO ini agar memang ke depannya kasus perundungan dan juga persekusi ini tidak kembali terulang? Ya, yang akan kami lakukan adalah kami akan melakukan sosialisasi kepada warga, terutama di RT RW, terkait pemahaman kekerasan terhadap anak. Dan kami juga akan masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sehingga pemahaman terkait kekerasan terhadap anak itu sampai ke murid-murid juga. Baik, kita harapkan benar-benar bisa ditangani kasus ini secara baik agar memang kasus perundungan dan juga persekusi ini tidak kembali terulang di masa depan. Terima kasih Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.